Selamat datang di Si Andalan. Sistem informasi Andalalin adalah sebuah sistem pelayanan yang digunakan untuk membantu proses perizinan, penerbitan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas atau Andalalin di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi pemrograman web-based sehingga bisa diakses oleh user secara online dimanapun dan kapanpun. Dan tentunya dengan adanya sistem aplikasi Si Andalan akan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah, pembangunan atau pengembangan yang akan mengajukan permohonan perizinan persetujuan teknik analisis dampak lalu lintas. Nah, sistem aplikasi Si Andalan ini meliputi 3 kategori dalam proses pengajuan permohonan perizinan, yaitu 1. Kategori bangkitan lalu lintas rendah, 2. Kategori bangkitan lalu lintas sedang, dan yang ketiga, kategori bangkitan lalu lintas tinggi. Sekarang, mari kita bahas apa saja itu jenis kegiatan pada kategori bangkitan lalu lintas tinggi. Kategori bangkitan lalu lintas tinggi diperuntukkan kepada pelaku usaha dan instansi pemerintah untuk kegiatan pembangunan atau pengembangan berupa pusat kegiatan, perumahan dan permukiman, infrastruktur, pusat kegiatan atau permukiman, atau infrastruktur lainnya, serta kegiatan lainnya yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan kendaraan baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata di atas 10.000 perjalanan kendaraan baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. Berikut secara rinci jenis-jenis kegiatan yang masuk dalam kategori bangkitan lalu lintas tinggi. Sekarang, mari kita simak video tutorial bagaimana cara mengajukan permohonan izin Andalalin kategori bangkitan lalu lintas tinggi menggunakan sistem Si Andalan. Langkah pertama adalah kita login terlebih dahulu. Untuk username yang telah terdaftar, kita bisa memasukkan email ataupun NIK. Lalu kita masukkan password. Setelah itu kita ketikkan captcha yang ada di sebelah kanan. Lalu kita klik login. Setelah login, aplikasi Si Andalan akan menampilkan dashboard khusus untuk pemohon. Dan untuk pemohon yang ingin mengajukan pengajuan baru bisa klik button pengajuan baru di pojok kanan atas. Setelah mengklik pengajuan baru, di sini silahkan pilih kategori jalan, pilih jalan nasional, kemudian untuk bangkitan, pilih bangkitan tinggi, dan untuk kategorinya, silahkan sesuaikan dengan rencana pembangunan Anda. Di sini saya contohkan memilih kategori pusat kegiatan, dan subkategorinya fasilitas olahraga, indoor atau outdoor. Kapasitas jenisnya di atas 20.000 meter persegi luas lantai bangunan. Kemudian klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita akan mengisi data pengajuan. Nah, bedanya proses bangkitan tinggi dengan bangkitan rendah adalah di sini hampir sama dengan bangkitan sedang, yaitu pemohon dalam mengajukan permohonan persetujuan Andalalin akan dibantu oleh konsultan penyusun dokumen Andalalin, sehingga Anda di sini dapat menunjuk konsultan Andalalin yang telah berkontrak atau bekerja sama dengan Anda untuk membantu proses penyusunan dokumen Andalalin untuk kegiatan bangkitan lalu lintas tinggi. Di sini kita akan memilih konsultan. Lalu di sini kita masukkan nama pimpinan, kita masukkan jabatan, kita ketikkan nama proyek. Tidak lupa juga dengan alamat proyeknya. Lalu kita pilih provinsi. Provinsinya DKI Jakarta, untuk kotanya Kota Jakarta Selatan. Lalu kita masukkan nomor surat permohonan, dan di lokasi dan peta proyek, kita sesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang akan dibangun. Sesuai juga dengan provinsi dan kota yang telah kita pilih. Setelah itu kita klik submit pengajuan di button kanan bawah. Setelah selesai submit, proses berikutnya adalah kita menunggu proses verifikasi dari tim verifikator Si Andalan. Di sini akan ada 3 kemungkinan. 1. Tertolak berarti proses selesai tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua, revisi, Anda akan dibawa kembali ke laman penginputan data
dan mengisi ulang dengan teliti. Dan yang ketiga, terima. Proses bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses ini memakan waktu paling lama 2 hari kerja. Jadi setelah Anda submit data pengajuan, silahkan dapat mengecek proses permohonan Anda secara berkala. Apabila telah disetujui oleh tim verifikator si andalan, maka silahkan melanjutkan proses berikutnya. Setelah data pengajuan Anda terverifikasi oleh tim penilaian dokumen andalalin, maka proses berikutnya adalah upload dokumen. Proses ini hampir sama dengan bangkitan sedang, yaitu akan dilakukan oleh konsultan penyusun dokumen andalalin yang Anda pilih. Untuk itu, Anda akan komunikasi dua arah, baik secara langsung maupun secara media elektronik dengan konsultan. Konsultan penyusun dokumen andalalin akan menghubungi Anda untuk mempersiapkan keperluan dokumen yang akan diupload. Setelah dokumen rekomendasi teknis andalalin yang dibutuhkan konsultan telah lengkap, konsultan penyusun dokumen andalalin akan mengupload dokumen Anda ke sistem, dan setelah dokumen berhasil diupload, dokumen rekomendasi teknis andalalin Anda akan direview dan dicek oleh tim penilai dokumen andalalin, dan juga tahap ini akan memerlukan waktu paling lama 2 hari kerja. Setelah dokumen Anda terverifikasi oleh tim penilai dokumen andalalin, maka konsultan penyusun dokumen andalalin akan mengenerate kode billing. Ini digunakan untuk proses pembayaran. Setelah konsultan mendapatkan kode billing, kemudian konsultan akan menghubungi Anda untuk memberikan kode bayar ataupun dapat dicek melalui sistem si andalan. Dan setelah Anda mendapatkan kode bayar, silahkan Anda melakukan pembayaran via apapun sesuai yang Anda inginkan sebelum masa berlaku kode billing hangus selama 7 hari. Setelah Anda berhasil melakukan pembayaran, sistem akan otomatis memverifikasi pembayaran. Kemudian, lanjut ke tahap pembahasan dokumen. Konsultan penyusun dokumen andalalin akan memilih jadwal rapat sesuai hari kerja. Kemudian, lokasi rapat akan ditentukan dan undangan akan dikirim melalui email ataupun dapat dicek melalui sistem si andalan secara berkala. Setelah itu, akan dilaksanakan rapat pembahasan dokumen yang ternotulensikan melalui berita acara. Apabila pada saat pembahasan dokumen dinilai perlu dilaksanakan peninjauan lapangan atau pembahasan ulang, maka akan dilaksanakan peninjauan lapangan atau pembahasan ulang, tapi hal ini sifatnya kondisional sesuai pertimbangan tim penilai dokumen. Setelah itu, dilakukan kembali upload dokumen oleh konsultan untuk mengupload dokumen perbaikan setelah pembahasan sesuai dengan hasil rekomendasi dari berita acara pembahasan rapat. Setelah konsultan penyusun dokumen andalalin Anda berhasil melakukan upload dokumen perbaikan, selanjutnya tunggu proses verifikasi oleh ketua tim penilai dokumen andalalin hingga draft SK persetujuan andalalin dan dokumen permohonan andalalin Anda muncul di laman Anda. Setelah draft SK sesuai, maka selanjutnya pejabat penerbit persetujuan teknis andalalin akan melakukan penerbitan persetujuan paling lama 3 hari kerja hingga SK persetujuan Anda terbit. Untuk itu, Anda dapat memantau proses permohonan Anda secara berkala melalui dashboard permohonan si andalan. Kemudian, cek kembali laman si andalan Anda secara berkala pada hari kerja, maka akan muncul SK izin andalalin yang sudah tertandatangani. Tinggal download SK, persetujuan andalalin untuk kepentingan Anda, dan proses selesai. Mudah kan caranya? Demikian tutorial proses perizinan andalalin kategori bangkitan tinggi. Terima kasih.